Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Institut Digital Business Indonesia ingin mempresentasikan tugas Manajemen Konflik dan Perubahan tentang Desain Organisasi. Perkenalkan, nama saya Rania Indah Wardani dengan NIM 20101MM0031. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi PT Omron Manufacturing of Indonesia. Seperti inilah gambaran dari struktur organisasi PT Omron Manufacturing of Indonesia. Lalu kemudian pilar 1 yaitu Division of Work atau pembagian kerja. Di sini ada Presiden Direktur sebagai pimpinan, kemudian Sales Director masuk ke dalam penjualan. Lalu untuk Manajemen Division dan GA Division masuk ke dalam office atau back office. Dan kemudian Switch Relay itu masuk ke dalam bagian production. Lalu untuk parts dan purchasing masuk ke dalam purchasing logistik. Untuk quality assurance itu masuk ke dalam bagian quality. Lalu manufacturing engineering masuk ke dalam bagian teknik manufacturing. Kemudian pilar kedua departmentalization atau pembagian kerja. Untuk pilar kedua ini di sini saya akan menjelaskan tentang job desk dari bagian-bagian tersebut. Pertama, Presiden Direktur yaitu sebagai pemegang saham mengambil keputusan atau strategi bagi perusahaan, menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap manajer untuk bertanggung jawab kepadanya dan setiap bawahan lain yang menjadi bawahannya. Dan untuk back office atau office, untuk job desk-nya yaitu bertanggung jawab dalam mengelola laporan keuangan, memonitoring atau melakukan pengecekan terhadap invoice serta pemasaran, membuat laporan penjualan serta pemasaran, bertanggung jawab atas pengurusan berkas pembelian, bertanggung jawab pada laporan pengecekan barang slow moving atau fast moving, memonitoring stok barang yang akan habis dan kadaluarsa, melaksanakan tugas dalam urusan piutang, memonitoring produk yang kurang laku untuk diganti, dan yang terakhir bertanggung jawab pada kegiatan proses pemesanan barang terhadap supplier. Kemudian untuk bagian production, bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi. Kemudian untuk bagian production, bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi, menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian untuk bagian teknik manufaktur, yaitu mengevaluasi proses manufaktur yang ada dan mengidentifikasi area untuk perbaikan, lalu menentukan resolusi masalah dan melaksanakan perbaikan. Kemudian mengembangkan tata letak terperinci untuk peralatan, proses, dan alur kerja, meneliti dan mengembangkan proses, peralatan, dan produk baru, mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah penghematan biaya dan sistem kontrol kualitas, memastikan proses manufaktur, peralatan, dan produk memenuhi standar keselamatan dan peraturan hukum, memelihara dokumentasi penelitian dan kegiatan serta menyiapkan laporan. Kemudian untuk bagian sales, menawarkan barang atau jasa produksi perusahaan kepada konsumen, menjelaskan spesifikasi produk yang dijual kepada konsumen, memberikan simulasi hitungan biaya yang harus dikeluarkan dan menjelaskan manfaat yang akan diperoleh, lalu kemudian melakukan komunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya bagian quality, bertugas untuk menguji produk baik dari segi kualitas dan kuantitas selama proses produksi, yaitu mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi, hingga hasil akhir produksi untuk memperoleh standar kualitas yang diperlukan. Kemudian untuk purchasing logistik, menyusun list pembelian barang, mengkategorikan list pembelian antara pembelian barang bulanan atau sekali beli, menyusun list vendor penyedia barang atau jasa, meminta approval pembelian kepada manajemen atau bagian keuangan untuk anggaran, menghubungi supplier dan vendor untuk mendapatkan kuota atau penawaran harga, menganalisa penawaran harga, fitur, servis, dan lain-lain yang paling menguntungkan, melakukan negosiasi harga, fitur, servis, waktu yang diperoleh dari supplier, membuat dokumen pemesanan atau PO, purchase order, mengirim PO kepada supplier dan vendor barang atau jasa,
melacak dan memastikan pengiriman atau eksekusi pengerjaan servis berjalan baik, pengecekan kualitas barang atau jasa sesuai dengan kontrak penjualan, dokumentasi dokumen-dokumen penjualan, mediasi dengan bagian logistik untuk pencatatan barang masuk, lalu kemudian mediasi dengan bagian keuangan untuk pembayaran barang atau jasa, lalu melakukan review performa proses pembelian. Selanjutnya pilar 3 yaitu hierarki. Hierarki, relasi atau hubungan bidang satu dengan yang lainnya. Hierarki memiliki dua bentuk yaitu vertikal dan horizontal. Bisa dilihat dari bagan yang digunakan oleh PT Omron Manufacturing of Indonesia itu masuk ke dalam hierarki horizontal. Selanjutnya pilar 4 yaitu coordination. Coordination atau koordinasi berkaitan dengan komunikasi yang dijalin antar seluruh anggota organisasi. Dalam bagan struktur organisasi ini, mereka saling berkoordinasi. Bisa dilihat dari bagan di bawah ini, ada beberapa yang sangat terlihat untuk berkoordinasi atau melakukan komunikasi, yaitu antara bagian part dan purchasing, lalu kemudian untuk switch dan relay pasti mereka akan berkomunikasi dengan PPC dan produksi manajemen dan advisor. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.